Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang curah dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Seringkali di YouTube saya ini orang-orang dari luar sana mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Terserah kepada mereka. Tapi imanmu akan terus mengatakan sebagai orang percaya firman Allah, percaya Alkitab yang kita miliki. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Kan apa? Kita punya akal sehat. Yang pertama ada, tidak mungkin yang pertama meniru yang kedua. Yang kedua adalah yang kemungkinan akan bisa meniru yang pertama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi mari kita berdoa dulu. Dan selamat malam. 5 menit bersama dengan firman. Bersama dengan kita di malam hari. Rilekskan hati kita, rilekskan tubuh kita, rilekskan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah sebelum kita beristirahat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kekuatan yang supranatural, kuasa Tuhan itu menyertai setiap kami. Sehingga kami adalah orang-orang yang berkemenangan selalu dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ini yang ke-6 ya. Yang ke-6, kisah kuasa Allah. Saya akan membacakan dalam Daniel 3 ayat 16-17, demikian bunyi firman Allah. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Haleluya. Jadi kuasa Allah itu memampukan kita untuk berkata ya di atas iya. Kita bukan orang-orang yang diajar oleh Allah untuk munafik, berbuat demi menyenangkan hati orang. Tidak. Kita adalah orang yang mengatakan ya di atas ya, selebihnya tidak, selebihnya adalah dosa. Itu berasal dari si jahat. Tapi orang-orang munafik mampu mengatakan, walaupun hatinya mengatakan tidak, tapi dia mampu mengatakan dia. Orang-orang munafik itu mampu mengatakan, mendustai dirinya, bahkan kalau bisa mendustai Tuhan. Jadi kalau ya katakan ya, tidak katakan ya. Yesus mengajar kita untuk mengatakan tidak di atas tidak. Kalau Yesus sudah mengatakan jangan menyembah patung, ya kita tidak boleh menyembah patung. Jangan menyembah orang tua atau yang leluhur, kita tidak boleh menyembah. Kalau Tuhan katakan tidak boleh makan darah, jangan kita makan. Baca itu dalam Kisah Rasul 15. Bagaimana 4 hal yang tidak boleh kita makan. Dari percabulan yang diserahkan penyembahan berhala, dan kemudian juga binatang yang mati dicekik dari percabulan. Dan itu tidak boleh kita makan. Dari percabulan itu seringkali saya katakan itu makanan yang diberikan kepada generasinya dari hasil curian, hasil korupsi, hasil menilap, dan hasil-hasil yang tidak sah. Itu sebabnya darahnya berteriak, dan darahnya dari ada seseorang yang mengatakan kepada saya, Pak, tolong bantu 2 anak saya. Saya mengetahui hidup orang ini selalu melakukan apa yang jahat. Anaknya memberontak, anaknya melakukan apa hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya katakan, jangan salahkan anak. Bagaimana kita sebagai orang tua memberikan asupan yang benar ketika mereka dari kecil sampai kepada mereka dewasa. Engkau yang mempertanggungjawabkan. Tapi sebagai orang percaya, mari ya katakan ya. Yang kemudian kata firman Allah adalah di mana kita, yang kedua adalah membawa, kuasa Allah itu membawa kita untuk tetap taat. Haleluya. Jadi kuasa Allah itu memampukan kita berkata, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kita mau hidup taat dalam kehendaknya. Dan ketika kita taat, tidak peduli harga yang kita akan tanggung.
mungkin sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan Sadrak Mesak Abednego, ancaman yang begitu luar biasa. Mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api, tetapi mereka memilih untuk taat. Kalau Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami, dia akan melepaskan. Tapi kalaupun tidak, kami tetap memuja. Wah, itu memuja Tuhanku. Tapi kami tidak akan memuja patung buatan Tuhanku. Itu murkanya 7 kali panaskan dapur api. Dan akhirnya yang ketiga yang mau saya katakan, kuasa Allah mampu melepaskan kita dari segala bahaya maut. Dan yang akhirnya mereka dimasukkan ke dalam dapur api, yang masukkan kata firman Allah, yang memasukkan mereka mati, sementara mereka yang dimasukkan tidak mengalami apa-apa. Karena apa? Tuhan, kuasa Tuhan membungkus mereka, sehingga mereka, Alkitab katakan bahwa ayat 27, dan para wakil dan para raja, penguasa dan para bupati dan para menteri raja dan datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jua mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Haleluya. Dan itu sangat luar biasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Allah mampu melepaskan kita dari segala bahaya maut. Itu sebabnya dalam hidup ini saya katakan, datang pagi-pagi sekali kepada Tuhan, datang memuji Tuhan, datang berdoa kepada Allah, senangkan hati Allah. Sebelum tidur datang kepada Allah, baca firman Allah, perkatakan firman Allah, sehingga firman itu menguasai hidup kita. Kuasa Allah membungkus hidup kita. Ketika kuasa Allah membungkus kita, ingat bagaimana si Ayub, ketika Allah membungkus dia dengan pagar kuasanya, dan tidak ada satu kekuatan yang mampu menerobos dia. Sampai pada akhirnya Allah menarik kuasa itu untuk apa? Proses pemurnian yang akan dilakukan kepada Ayub. Dan dia berhasil. Walaupun hampir saja, tetapi dia berhasil. Dan Tuhan menggandakan 2 kali kekayaan yang dimiliki dari sebelumnya. Dan itu saya mau katakan, Allah mampu melepaskan kita dari segala bahaya maut. Tetapi kita harus mengatakan ya di atas ya, kita harus taat. Dan lihatlah apa yang dapat Allah lakukan. Kuasa itu mampu kita mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan kuasa itu mampu membuat kita hidup dalam ketaatan, karena kita tahu Allah kita jauh lebih besar dari penguasa, para bupati, para presiden, para penguasa. Dan saya mengatakan kepada kita, mari hiduplah bersama dengan Yesus. Hidup bersama dengan Allah, hidup bersama dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu senantiasa akan menolong kita dari segala hal ketika kita melakukan apa yang dikehendakinya. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan tetap menyertai orang-orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya kuasa Allah terus membungkus hidup kita, dan kuasa itu terus memampukan kita untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari hiduplah takut akan Tuhan. Mantap, mantap, mantap. Amin.